Oke, halo guys, selamat datang di channel MPK Semanaga. Bersama saya Nabil dan juga rekan saya. Dan saya Albert Samuel dari MPK Semanaga. Selamat datang di konten terbaru kita, yaitu Binbina, Bincang-Bincang Semanaga. Oke, guys, di sini jadi saya dan Albert nih ada pembicara atau apa ya? Udah terkenal banget Ya. di SMA Negeri 3 Magelang. Tamu kita kali ini tuh salah satu orang terkenal di SMA Negeri 3 Magelang. Kira-kira Albert, siapa sih dia? Dan seperti apa orangnya? Siapa sih Mas Nabil? Kayaknya udah terkenal banget ini di SMA 3. Udah pernah jadi duta literasi, berprestasi. Siapa ya kira-kira? Kira-kira siapa ya? Jadi langsung saja kita sambut tamunya, Ananda Esti Martasha. Halo Kak Tasha. Halo, Kak Tasha. Halo Nabil, halo Albert. Jadi ada acara apa nih ngundang aku di Binbina atau Bincang-Bincang Semanaga? Oke. Jadi seperti yang kita tahu, Binbina itu adalah bincang-bincang Semanaga ya. Jadi itu tuh adalah sebuah podcast di mana kita bertanya-tanya kepada narasumber itu sendiri untuk mengetahui informasi dan hal-hal lain lah. Tapi kan kalau podcast nggak bisa nih kayak mewawancarai jadi kaku itu kan. Jadi setelah ini kita akan berbincang-bincang santai saja. Jadi Kak Tasha tidak perlu sampai yang formal banget nanti jawabnya, santai saja karena di sini saya dan Albert tuh emang mengundang karena Kak Tasha adalah salah satu siswa yang prestasinya banyak di SMA Negeri 3 Itu kayaknya Magelang. berlebihan banget ya. Wah, emang ya enggak lah ya. Enggak sih, udah pas banget. Udah pas. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, sebenarnya Kak Tasha ini di SMA Negeri 3 Magelang masuk ke sini tuh alasannya apa? Kalau misalnya dari awal aku masuk SMA Negeri 3 Magelang, yang pasti karena di jajaran SMA di Magelang itu SMA 3 Magelang kan termasuk SMA yang unggul gitu ya. Iya. Nah, habis itu aku juga mempertimbangkan bahwa SMA 3 Magelang itu lebih dekat sama rumah aku juga, walaupun kalau misalnya dibilang deket ya enggak, karena rumahku di kabupaten juga. Kalau misalnya ke sekolah sekitar 14 sampai 15 kilo. Jadi tapi dibanding kayak SMA 1 atau SMA 4 kan masih lebih jauh lagi ya, lebih dekat SMA 3 kayak gitu. Kira-kira nih Kak Tasha, apa sih yang dirasain Kak Tasha waktu di SMA Negeri 3 Magelang nih? Maksudnya yang membuat Kak Tasha lebih senang di SMA 3 daripada SMA-SMA lain selain karena yang jaraknya lebih dekat? Kalau misalnya yang bikin aku lebih senang atau enggak kan aku juga nggak tahu karena aku cuma masuk SMA 3. Iya. Tapi yang pasti yang selama ini aku rasakan di SMA 3 itu sesuatu yang baru, karena dulu waktu SMP tahu sendiri, zamanku waktu SMP itu sebenarnya masa-masa Covid. Jadi kayak nggak banyak kegiatan yang bisa aku lakukan. Jadi istilahnya di SMA ini aku kayak mau balas dendam, aku mau ikut apa aja yang aku mau kayak gitu. Jadi di SMA 3 ini aku ikut organisasi, aku ikut ekstra, aku juga nyoba ikut lomba-lomba. Walaupun diingat kalau misalnya kita ikut lomba, kita nggak bisa mengharapkan 100% kemenangan. Jadi di antara semua lomba-lomba itu kayak banyak yang aku ikuti, tapi hanya beberapa aja yang bisa aku ambil juaranya gitu. Oke. Oh iya. Sangat setuju ya. Iya Kak Tasha, tadi Kak Tasha kan sempat bilang nih kalau Iya. di sekolah mau ikut apa aja yang Kak Tasha pengen. Ikut organisasi, ekstra dan semacamnya. Dulu Kak Tasha saat bersekolah itu ikut ekstra dan organisasi apa aja sih Kak? Yang bisa membuat Kak Tasha jadi punya banyak prestasi nih seperti sekarang kan mesti ya seperti yang Kak Tasha bilang tadi, dendam, pengen membalaskan segalanya yang kemarin pas Covid gak bisa dilakuin. Jujur aku juga sama kayak gitu, dan akhirnya juga melakukan hal yang mirip, tapi kan yang dialami itu mesti ya berbeda lah. Nah, kira-kira balas dendam apa aja yang Kak Tasha lakuin? Selain itu, dari balas dendam itu apa aja yang Kak Tasha dapetin buat bisa menjadi yang seperti sekarang ini? Kalau misalnya di SMA, dari yang kelas 10 aku udah daftar buat ikut MPK. Ini salah satu apa ya yang bikin program ini kan MPK. Dan waktu MPK itu aku masuk di komisi A dari kelas 10, habis itu di kelas 11 juga jadi ketua komisi A. Dan sebenarnya apa ya, ide dari Binbina itu sebenarnya udah mulai dicetuskan dari angkatanku waktu zamannya, tapi baru terlaksana sama adik-adik ini ya.
ribet banget. Nah habis itu aku juga ikut Forisma karena aku merasa bahwa aku siap juga ya kalau misalnya nanti di SMA aku nggak punya orang-orang yang mendukung aku di bidang agama, karena aku merasa bahwa COVID itu tuh benar-benar membuat kita kayak mengalami kemunduran akhlak gitu ya kayak. Nah, aku berharap kalau misalnya dengan aku ikut Forisma, aku bisa punya teman-teman yang punya tujuan yang sama, ingin menjadi lebih baik dan masih dalam lingkup agama Islam kayak gitu kalau misalnya. Terus waktu kelas 10 itu sebenarnya aku juga udah tertarik buat ikut jurnalistik, tapi aku masih belum ikut karena aku masih mau menyesuaikan diri apakah aku bisa ikut Forisma dan MPK dengan baik. Nah, setelah itu di kelas 11 barulah aku ikut jurnalistik dan masuk di divisi redaksi, dan itu aku biasanya kerjanya di balik layar, aku cuman nulis-nulis artikel, berita, habis itu kalau misalnya buat yang kayak wawancara kayak gitu aku jarang ikut kayak gitu. Nah, selain itu aku kalau misalnya apa yang aku dapat, kalau misalnya di MPK jelas aku bisa belajar public speaking, habis itu aku bisa ketemu teman-teman yang benar-benar luar biasa banget. Terus habis itu aku belajar berorganisasi, dan di Forisma pun juga sama. Dan di Forisma karena itu kayak basicnya keagamaan, aku juga dikenalin buat nyoba lomba-lomba yang berbau keagamaan kayak gitu. Aku sebenarnya ikut seleksi buat tilawah dan tartil, tapi ternyata ada orang lain yang lebih baik dari aku ya. Nah, terus habis itu aku ikut lomba short movie yang itu tuh diadakannya sama salah satu universitas di di Magelang yang biasanya agama Islam kayak gitu sih. Jadi kayak ada banyak banget yang bisa aku dapat dari ikut-ikut kegiatan. Banyak sekali ya berarti prestasi yang didapat ya. Maksudnya tuh prestasi yang seperti kita tahu itu nggak harus tentang kejuaraan sebenarnya. Kayak kita lebih baik dari yang kemarin aja itu juga sudah termasuk prestasi ya. Nah, Kak Tasya ini kan tadi juga dapat kejuaraan-kejuaraan lah. Nah, kita tahu bahwa kejuaraannya Kak Tasya itu sebenarnya nggak hanya di lingkup eksternal ya. Banyak sekali. Bahkan di internal pun juga iya. Seperti misal ranking 1 ya dulu ya di 11 F1. Itu kalau misalnya ranking itu di kelas 10 sama kelas 11, dan sebenarnya kenapa aku bisa dapat ranking 1 bukan karena aku yang paling pintar, aku selalu dapat 100 enggak, tapi karena apa yang aku kuasai itu merata. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang pintar banget nih di MTK atau pintar banget nih di fisika atau di bahasa Inggris kayak gitu. Nah, kalau menurutku kalau buat ranking kelas itu bukan siapa yang paling pintar di satu bidang, tapi siapa yang bisa unggul di banyak materi tersebut kayak gitu. Jadi kebetulan ini aku bisa dianugerahi kemampuan yang sampai kelas 11 ini agak lumayan, jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu selama 2 tahun. Bagus banget ya, sama bisa seimbang antara organisasi dan pelajaran di kelas. Betul, bahkan bisa sampai ranking 1 ya. Walaupun ya seperti yang kita tahu bahwa mapelnya emang benar, gak cuma 1 kayak tadi yang Kak Tasya bilang. Bahkan orang-orang yang mungkin ahli dalam bidangnya juga belum tentu bisa meraih ranking 1 ya. Mungkin kalau di ranking dari skala suatu pelajarannya mungkin ya seperti yang Kak Tasya bilang setiap orang tuh pasti punya kelebihannya masing-masing ya, tapi ya kita tetap harus bisa seimbang lah. Apalagi di mapel yang kita pelajari di Indonesia ini nggak cuma 1 atau 2 aja, kita banyak sekali mapel, bahkan di SMA itu mulai terbagi, ada IPA, ada IPS juga. Nah, gimana sih Kak Tasya caranya membagi waktu nih antara berorganisasi? Karena kan tadi Kak Tasya juga bisa dapetin banyak manfaat, banyak kelebihan dan yang lain-lainnya lah. Pasti di situ kan ada masa-masa Kak Tasya mungkin kesulitan lah atau apa. Karena kan nggak mungkin kita akan selalu lurus-lurus terus. Pasti ada yang namanya rintangan. Bahkan seperti yang Kak Tasya maksud tadi tentang Forisma, tentang keagamaan. Di agama tuh mau sebaik apapun diri kita, yang namanya tantangan dan rintangan tuh pasti harus kita lewati ya. Kira-kira gimana sih Kak Tasya buat ngelewatin itu semua? Karena kan seperti yang kita tahu, nggak semuanya tuh bisa buat melewati itu semua ya Kak? Iya, betul banget. Kalau misalnya dari pandanganku, aku sadar diri bahwa aku bukan orang yang
paling sibuk, yang paling produktif gitu ya. Tapi kalau misalnya urusan untuk membagi waktu antara organisasi sama belajar, aku selalu mengingatkan diriku satu hal yang paling penting, bahwa aku ke sekolah itu ya buat belajar. Jadi mau aku ikut organisasi, aku mau ikut ekstra, itu tetap pelajaran tuh yang utama kayak gitu. Nah, tanggung jawab gitu ya. Ya benar kayak gitu. Cuman kadang kan kita terlena juga kayak apa ya? Kita masa-masa SMA, masa-masa kita pengen berkembang kita pengen menunjukkan diri kita. Mencoba Nah, jadi hal ya baru, kadang kita kayak lupa buat belajar. Nah, itu juga kejadian di aku akhir-akhir ini. Waktu ini kan ada banyak reorganisasi. Nah, itu aku juga merasa agak kesulitan buat membagi waktu antara belajar sama organisasi. Nah, tapi selain itu aku selalu mengedepankan tadi itu, bahwa belajar itu yang utama, baru nanti kalau misalnya urusan organisasi sama ekstra, aku mendahulukan mana yang kira-kira lebih penting dan harus aku handle kayak gitu. Karena pasti dalam organisasi sama ekstra itu kan gak cuma satu orang yang ikut. Nah, jadi kita kalau misalnya ada yang enggak mendesak dan harus aku banget yang melakukan, itu kan kita juga bisa membagi sama teman-teman. Kalau enggak, kita bisa nunda itu buat dikerjain mana yang harusnya didahulukan kayak gitu. Jadi yang pasti kita harus berpikir bahwa belajar itu penting, sama yang kedua menentukan skala prioritas. Oke. Iya, bagus banget cara Kak Tasha buat membagi waktu dengan cara menentukan skala prioritas. Terus benar-benar nganu ya, sangat teratur gitu ya, terstruktur ya setiap kegiatannya. Kalau misalnya boleh cerita juga, sebenarnya gimana aku bisa membagi waktu, yaitu sebenarnya nggak lain karena lingkungan keluarga aku sendiri. Karena kalau misalnya dua-duanya orang tuaku, ibuku itu juga bekerja, habis itu juga sambil ngurus rumah gitu. Jadi kan otomatis harus bisa bagi waktu juga. Habis itu kakak-kakakku semuanya itu di samping mereka kerja, mereka juga waktu kuliah itu dulu ikut organisasi. Jadi aku kayak bisa melihat, oh gimana sih harusnya kalau misalnya kita ikut suatu kegiatan tuh biar nggak keteteran kayak gitu. Oke. Boleh sambil diminum ya, Kak? Iya. Ini kan santai. Kasihan kalau nggak minum. Seret nggak sih ngobrol-ngobrol? Kelihatannya mulai tegang nih loh. Mulai seret juga. Kasihan nanti. Diminum juga, Bert. Kita minum dulu. Sambil break sebentar ya. Oke. Tadi itu benar-benar hal yang sangat patut diapresiasi sekali ya. Nah, sebenarnya aku sama Tasha itu kita tuh sekelas. Oh, Kak Tasha sama Kak Nabil berarti sekelas ya, Kak? Ya, kita tuh dari 12 F1 kalau di SMA Negeri 3 Magelang tuh. Dari kelas 11 juga satu kelas atau bagaimana, Kak? Malahan dari kita berdua dari kelas 10. Dari kelas 10 satu kelas? Iya. Ya, tadinya tuh akunya kan dari kelas 10 nih sekelas. Iya. Terus kelas 11-nya tuh kita kan ada pembagian kelas kayak itu. Dari angkatan kita emang pembagiannya enggak dari awal kelas 10 seperti angkat sebelumnya, seperti masuk IPA, IPS. Kita tuh pembagiannya ada waktu kita naik ke kelas 11. Nah, aku tuh tadinya masuk ke kelas C dan akhirnya dari sekelas lagi sama Tasha. Dan aku tuh tahu banget, Tasha tuh kalau waktu luang biasanya kalau nggak baca buku, baca komik, ya kan, Tas? Iya. Nah, kira-kira yang membuat kamu tertarik baca kayak gitu tuh apa ya? Kan dari suatu bacaan tuh biasanya ada 1-2 hal yang mungkin membuat kita lebih tertarik buat membaca. Bahkan mungkin dari karakteristik penulisnya aja seperti apa kan bisa jadi tertarik. Kayak misal dari karyanya Terelie atau karyanya Ziggy gitu kan, dari cara mereka yang menjelaskan suatu bacaan yang mereka buat itu kan benar-benar bisa menarik. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kamu tertarik waktu itu? Kalau misalnya aku sendiri justru penasaran, kenapa orang-orang nggak tertarik buat baca, mau itu buku atau komik gitu loh. Karena yang pertama, alasannya aku mau baca buku yaitu karena itu tuh suatu pengetahuan yang murah lah istilahnya. Ya, buku itu nggak murah ya, maksudnya kayak nggak yang kayak kalau misalnya kenapa sih harus beli buku, kan cukup mahal gitu ya. Yeah. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat pengetahuan, kita bisa dapat kisah-kisah yang menarik, itu kan berarti hitungannya kayak murah banget. Kita bisa tahu suatu hal yang sebelumnya kita nggak punya ide apapun tentang itu dengan harga yang paling cuma
di bawah 100.000 kayak gitu, paling 80-100.000 kalau misalnya buat buku-buku yang fiksi ya. Kalau misalnya yang non fiksi mungkin bisa sampai 200.000, tapi itu tergantung juga. Nah itu kan murah banget dibanding kita nanti kayak kita harus ngelakuin percobaan sendiri, kita harus mikirin ide sendiri kayak gitu kan, suatu hal yang murah. Terus yang kedua alasannya yaitu karena itu bisa menghibur. Kayak kamu kadang ngerasa lelah nggak sih sama keadaan kita yang sekarang yang jenuh, kehidupan cuman kayak gini aja, monoton. Nah habis itu buku itu tuh bisa jadi kayak suatu jalan keluar. Kita bisa menemukan hal-hal baru, kita bisa kayak sebentar lari dari kenyataan, dan kita bisa menemukan cerita-cerita dari penulis-penulis yang wah kita bener-bener kayak speechless banget gitu loh sama apa yang mereka tulis. Nah itu tuh kayak bener-bener jalan keluar yang mudah dan bisa kita jangkau. Apalagi kalau misalnya kalian bacanya dari handphone, kayak misalnya dari komik-komik yang sebenarnya udah legal tapi gratis kayak gitu, ya kan? Itu sebenarnya ya webtoon, iya kan? Sekarang lagi marak banget. Nah, habis itu kalau misalnya aku justru penasarannya kenapa kok orang-orang nggak mau baca gitu loh. Padahal tuh kayak itu hal yang menarik, dan sekali kita bisa menemukan hal yang bikin kita jatuh cinta sama buku, kita nggak akan bisa berhenti buat baca buku kayak gitu. Iya sih, ya kita kan? kalau baca itu pasti kalau kita bisa ngeh sama satu bacaan atau katanya tuh benar-benar bisa buat kita masuk ke dunianya. Iya. Nah, kita benar-benar ngerasain jadi tokoh di buku itu gimana, usaha dia dalam melewati masa itu gimana. Iya kan? Kan walaupun itu simple ya, kayak mungkin jelasinnya ya nggak yang mungkin realistis gitu, nggak yang realistis banget. Tapi kan dari situ kita bisa belajar nggak sih? Kayak gimana sih cara melewati masa-masa sulit, gimana sih cara melewati masa-masa yang mungkin kurang mengenakan bagi kita gitu kan. Bener sih, hal-hal kayak gitu tuh harusnya bisa membuat kita lebih tertarik baca buku. Apalagi sekarang buku tuh nggak harus bisa kita beli, kita kan ada handphone nih. Ya walaupun mungkin handphonenya nggak terlalu yang mewah-mewah banget, mungkin ya setidaknya masih kita bisa pakai lah, mungkin buat searching di Google atau gimana, mungkin buat WA atau apa. Tapi kan kita bisa membaca mungkin ya kayak tadi dari webtoon ataupun dari website yang sebenarnya itu legal. Tapi emang karena kebanyakan orang kalau misalnya belum tahu itu mesti ngiranya itu website ilegal. Padahal sebenarnya walaupun itu bentuknya website, sebenarnya mereka juga legal, sama seperti webtoon. Hanya kalau webtoon kan udah dalam bentuk aplikasi nih, jadi lebih bisa mudah diakses. Sedangkan emang kalau website kan belum pada tahu ya, mungkin karena kalau di webtoon sendiri kan ada di Play Store lah gampangnya. Kalau kamu kira-kira kamu sendiri mirip nggak sama Kak Tasya? Suka baca gitu-gitu? Kalau aku lebih tertarik buat baca komik, Kak. Selain gambarannya tuh berilustrasi, bisa membayangkan kita ada yang di dalam buku itu. Iya betul sih. Sebenarnya komik sama novel tuh sama nggak sih Kak Tasya? Kan bedanya kalau dari komik sendiri mungkin udah ada visualisasinya, sedangkan kalau novel mungkin kita bisa sambil memikirkan apa yang dideskripsikan sama si penulis gitu gak sih? Kalau baca, aku sih kayak gitu ya kalau baca. Jadi misal novelnya mendeskripsikan tentang suatu tokoh nih, aku bisa bayangin sendiri. Beda kalau sama yang komik, karena kalau komik kan tokohnya benar-benar udah digambarin nih, jadi kita kalau mendeskripsikan karakter udah nggak bisa secara bacaan lagi. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya alasannya kita nggak mau baca buku atau nggak mau baca komik kayak gitu tuh karena kita nggak punya uang, salah banget. Karena sekarang itu ada perpustakaan, bahkan perpustakaan online kalau kalian malas ke perpustakaan, dan kalian harusnya juga bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah ini. Maksudnya menunjukkan bahwa kalian punya kartu perpus, kalian bisa minjem buku kayak gitu kan. Nah aku juga sering bacanya dari sana juga, dan aku masih lebih sukanya baca-baca novel yang fiksi kayak gitu. Dan kalau misalnya tadi bedanya komik sama novel, itu jelas beda banget ya, karena kalau misalnya komik itu kan bergambar, habis itu kalau misalnya novel itu kan lebih ke tulisan-tulisan kayak gitu ya. Nah tapi kalau misalnya aku sendiri prefernya ke novel, karena aku bisa kayak mengasah imajinasi kayak gitu loh istilahnya. Dan bahkan kalau misalnya nanti ada kayak like novel yang dikomikkan atau maksudnya nanti dibikin ilustrasinya, nah kadang tuh aku kayak bukan takut untuk membaca, tapi kayak takut kalau misalnya ternyata imajinasi atau ekspektasiku tuh nggak tertuang dengan baik kayak gitu. Nah jadinya
kalau misalnya emang aku baca sesuatu dari komik ya aku lanjutin itu dari komiknya. Tapi kalau misalnya aku baca dari novel biasanya aku lanjutin seriesnya, atau misalnya nanti bukunya itu ada banyak gitu ya aku tetap baca di novelnya, bukan habis itu aku kayak pindah jalur kayak gitu. Iya, karena kadang takutnya ekspektasinya kita tuh nggak sesuai kayak gitu aja sih. Dan kalau misalnya nanti ya buat Albert, kalau misalnya lebih suka membaca komik juga nggak apa-apa, karena yang sekarang harus kita giatkan itu bukan masalah harus baca novel yang tebel-tebel kayak gitu tuh enggak, cuman ya sedikitnya tuh tetap harus membaca, karena sesedikit apapun suatu bacaan itu bakalan berpengaruh banget sama hidup kita. Kalau misalnya menurutku kayak gitu sih. Ya, setuju banget sih Kak. Bahkan dari bacaan-bacaan itu kita bisa dapat ilmu ya, meskipun kan seperti yang kita tahu nih ada yang namanya literasi juga. Iya. Nah itu kan sebenarnya nggak cuma sekedar membaca nih, kita mencari informasi, menambah wawasan gitu kan juga dari literasi. Mungkin kalau orang-orang sekarang nganggapnya tuh agak remeh, misal kayak wah kamu kok bacain komik toh, udah SMA masih baca komik, padahal dari baca komik nih kita bisa dapat suatu informasi loh. Ternyata mungkin ada komik yang diadaptasikan dari kisah nyata, atau mungkin itu sebenarnya adalah perasaan penulis terhadap dia di dunia itu, sebenarnya pandangan dia tentang dunia itu seperti ini, bahkan seperti itu. Jadi itu kita walaupun sekedar komik nih kita bisa mencari informasi yang mendapatkan wawasan. Nah, ngomong-ngomong juga nih tentang literasi, kalau nggak salah tuh kemarin waktu festival bulan bahasa itu kan ada pemilihan tentang duta literasi. Ya, banyak sih sebenarnya cabang-cabangnya, kayak pidato bahasa Jawa, sesorah itu ya, sesorah itu. Terus apa lagi ya kemarin tuh? Mading. Mading. Nah itu kan banyak. Nah, jadi kita tuh sebenarnya membawa juga salah satu juara dari lomba tersebut ya. Duta literasi ini kan. Dari lomba apa namanya? Bulan bahasa. Salah satunya duta literasi. Nah, Kak Tasya ini kan yang jadi juara duta literasi putri. Kira-kira apakah literasi itu sebenarnya hanyalah membaca buku secara buku yang bentuk cetakan gitu, atau sekedar buku fiksi, atau mungkin literasi itu sebenarnya menurut Kak Tasya seperti apa gitu loh. Misalkan sebenarnya literasi itu cangkupannya luas, tapi orang-orang mengira itu bahwa informasi adalah sekedar membaca dan menulis, padahal kalau kita tahu sebenarnya kayaknya nggak hanya itu sih. Ya, kalau misalnya aku sebenarnya bukan ahli, tapi aku mau mencoba mengungkapkan pendapatku tentang gimana sih literasi itu ya. Kalau misalnya menurutku, kalau misalnya kita harus mengkotakkan istilah literasi itu dengan cuman membaca dan menulis tuh kayaknya masih kurang tepat. Karena apa? Kalau misalnya cuman membaca, kita setiap hari juga lewat HP baca WA, baca kayak gitu. Tapi itu kayak hal yang kayak udah berlalu gitu aja. Tapi kalau misalnya literasi itu gimana kita bisa memanfaatkan informasi yang kita dapat dari membaca itu tadi, biar bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, bisa kita terapkan dan nanti memberikan manfaat buat kita kayak gitu. Nah, terus habis itu apakah kalau misalnya kita baca buku fiksi, baca komik itu bukan literasi? Ya tergantung. Apakah kita cuman mau baca habis itu udah lewat gitu aja, atau kita mau coba baca, atau nanti kita coba olah kisahnya kayak gimana, terus kita terapkan ada manfaatnya atau enggak di dalam diri kita, atau kita nanti mau coba biar kita punya ide menulis lain dan kita mau coba bikin cerita. Nah itu kan itu bisa disebut literasi. Tapi kalau misalnya nanti kita cuman bacanya WA habis itu ya udah, itu kan juga tetap membaca. Tapi itu nggak termasuk literasi kalau menurutku kayak gitu. Ya seperti yang dikatain Tasya tadi ya. Jadi sebenarnya literasi itu juga adalah bagaimana cara kita menangkap informasi dari bacaan juga ya. Kayak bagaimana sih, apa sih hasil yang kita baca, apa yang kita dapatin dari membaca itu ya. Jadi kalau menulis pun seharusnya kita tulis apa yang kita dapat ya sih, bukan cuma ringkasan aja. Kalau ringkasan kan dimanapun kita membaca harusnya kita masih bisa, mungkin dari baca kayak bacaan bahasa Indonesia, suatu paragraf bisa kita ringkas. Tapi kan dari ringkasan itu kalau kita ambil maknanya juga belum tentu ya disebut literasi nggak sih? Iya benar banget sih kalau misalnya menurutku kayak gitu. Yang penting kalau misalnya literasi itu ya gini loh, kita bisa dapat manfaat, kita bisa menerapkan hal yang udah kita baca atau kita dapat informasinya itu dengan baik. Dan kalau misalnya cuman dikotakkan lagi dari membaca, ya apakah nanti kemudian orang-orang yang tidak pernah membaca itu
berarti dia tidak pernah literasi. Siapa tahu dia sering bertemu dengan orang-orang yang ahli, habis itu dia dapat informasi dari berbincang dengan mereka. Nah itu kan juga bisa saja dia dapat manfaat dan bisa dia terapkan. Itu kan juga termasuk nilai-nilai literasi kayak gitu. Dalamnya kayak penerapan ilmu literasi ya. Nah, di duta literasi ini sendiri, bagaimana sih caranya Kak Tasya bisa menjadi salah satu duta literasi di SMA ini? Kayak mesti kan nggak cuma tentang bagaimana Kak Tasya bisa membaca, menulis, menangkap informasi. Pasti ada hal-hal lain lah yang menjadikan Kak Tasya ini lebih baik literasinya daripada teman-teman yang lain dan bisa sampai menjadi duta kan. Nggak cuma sekedar menulis dan membaca aja, pasti kan bisa menyampaikan atau bahkan menerapkan untuk diri sendiri bahkan ke teman-temannya juga. Lalu untuk tahapan seleksinya untuk menjadi duta literasi itu apa aja ya Kak? Kalau misalnya ngomong soal duta literasi kemarin yang kita adain di sekolah, itu sebenarnya alasan yang pertama aku ikut karena selain iseng itu aku juga merasa bahwa literasi ini kan kita ibaratkan sama baca dan menulis tadi, dan aku tuh sebenarnya emang udah ada minat kayak gitu dari kecil kayak gitu. Dan kalau misalnya apa yang aku lakukan biar bisa lolos itu sebenarnya aku cuman jadi diriku, karena aku emang dari awalnya udah tertarik sama itu literasi membaca kayak gitu. Dan habis itu kalau misalnya aku udah jadi diriku dan aku tuliskan dengan sebaik-baiknya, aku walaupun persiapannya sebenarnya kurang matang, tapi waktu seleksinya aku lakukan dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Nah, habis itu tahapannya apa? Yang pertama itu kita ada suruh membawa buku literasi sama kartu perpustakaan juga. Habis itu nanti kita diminta buat ikut seleksi tertulis dan nanti kita menjawab beberapa pertanyaan. Dan pertanyaannya itu bukan pertanyaan soal pelajaran atau pengetahuan yang kita punya, bukan, tapi lebih ke pandangan-pandangan kita sama literasi itu kayak gimana, terutama sama literasi yang ada di SMA 3 Magelang. Soalnya kan kita tiap hari Selasa sama hari Kamis ada kegiatan literasi kayak gitu kan. Nah, habis seleksi tertulis itu kita diminta buat bikin video juga. Videonya itu bebas, yang penting tentang literasi. Dan aku waktu itu bikin videonya tentang literasi yang ada di Indonesia sama minat baca remaja kayak gitu. Nah, terus di tahap terakhir kita diminta buat istilahnya kayak pidato atau menyampaikan suatu hal tentang literasi ya, dan itu di depan anak-anak kelas 11 kalau nggak salah angkatan angkatan saya kan. Ya. Nah, itu juga sebagai puncaknya bulan bahasa kayak gitu. Tapi sebagai teman kelas sendiri nih, kayaknya tadi alasannya yang sebutin tuh sebenarnya nggak relate, tapi nggak apa-apa karena rahasia kelas. Nggak boleh disebarin ya, karena bener selain iseng sebenarnya ada alasan lain, karena kayaknya duta literasinya tuh yang maju per kelas nggak hanya satu ya. Nah, tapi kalau saya dengar-dengar tuh Mas Nabil juga sebagai atau gimana ini? Enggak, saya cuma membantu Tasya saja. Karena kemarin di lomba duta itu sendiri di kelas itu tuh nggak ada yang minat lagi, kayak bener mereka bahkan udah kelas penting ada yang maju pun nggak masalah gitu. Kayak ya sebenarnya bukan hal yang bagus juga, tapi mau gimana pun kita kan juga udah kelas 12 nih ya kan, sudah fokus sama kegiatan-kegiatan yang harusnya membuat kita lebih mengejar akademik. Bahkan kita tuh sebenarnya walaupun kelas 12 karena pulangnya sore juga, itu tuh istirahatnya bisa dibilang kurang. Iya nggak sih? Kalau dari aku sendiri sih kadang beberapa kali emang jadi kurang istirahat aja. Tapi sebenarnya kayak istirahat kurang atau cukup tuh harus dari kita sendiri ya, yang harus mengontrol itu semua. Kan misalnya kita pulang sore tapi kita bisa mengatur bagaimana jadwal kita berikutnya biar bisa menjalani keesokan harinya nih. Ya itu kan yang harus tetap kita kondisikan, nggak harus kita harus istirahat benar-benar seharian full atau apa. Bahkan kalau memang menurut kita 1 jam bisa buat istirahat pun sebenarnya juga cukup. Tapi kalau misalnya aku sebenarnya kurang setuju ya kalau misalnya kita istirahat cuma 1 jam atau kayak gimana. Enggak, karena aku pribadi orang yang nggak bisa banget kalau misalnya tidurku tuh kurang. Jadi waktu aku sebenarnya kurang tidur itu cuman waktu reorganisasi awal kelas 12 kemarin. Nah, setelah itu aku selalu memastikan bahwa
paling enggak sebelum jam 10 itu aku udah tidur, karena kalau misalnya aku kurang tidur nanti aku bakalan kayak ngantuk di kelas dan jadi nggak fokus sama pelajaran kayak gitu sih. Akhirnya subuhnya jadi kesiangan. Enggak lah. Ya, Yang harus ya. kita lakukan tuh biar gak bangun kesiangan ya. Dari agama itu sendiri tuh Isya, sholat Isya itu yang jadi sholat terakhir kita lah dalam satu hari. Nah itu harus kita lakuin biar kita tuh bisa bangunnya lebih tepat, insya Allah. Nah itu Iya. apakah ada Suatu tips. minatan? Enggak. Jadi mari kita tanya lagi ya kepada sana di duta ini nih. Sebenarnya setelah menjadi duta itu kira-kira tugas apa sih yang dilakukan oleh seorang duta di SMA 3 ini? Kan nggak mungkin kalau hanya diam, masa duta cuma berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa, kayak ya gimana ya? Maksudnya, Apakah menciptakan suatu inovasi atau Nah. bagaimana? Kalau misalnya setahu aku sendiri bahwa duta literasi yang diadain sama sekolah kemarin itu buat mengisi kegiatan di bulan bahasa. Ya. Nah, dan itu lebih tepatnya kayak dijadiin lomba gitu loh. Jadi bukan yang habis itu nanti duta dan melakukan tugas kayak gimana atau mengurus literasi kayak gitu, enggak, karena pasti dari pihak guru sendiri udah ada guru-guru yang istilahnya apa ya, jadi orang-orang yang mengatur adanya kegiatan literasi itu. Jadinya kalau misalnya di aku sendiri, menurutku tugas sebagai duta literasi ya mengingatkan buat teman-teman kalau misalnya kita itu harus punya minat baca yang lebih tinggi, biar gimana kalau misalnya kita tuh bisa memanfaatkan apa yang udah ada di sekolah kita juga, suatu perpustakaan. Dan itu tuh kayak apa ya, masih rendah banget orang-orang yang datang ke perpustakaan. Aku selama di kelas 3 ini lebih sering datang ke perpus dan merasa bahwa orang-orang itu kayak jarang banget yang datang ke perpus kayak gitu. Itu aku agak prihatin dan aku merasa tergerak bahwa sebagai duta literasi seharusnya aku bisa mengajak lebih banyak orang untuk bisa meningkatkan literasi mereka kayak gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, gimana sih orang-orang yang di perpustakaan itu? Apakah seperti Kak Tasya nih, membaca juga atau gimana? Nah, dari kamu gimana? Menurut pandangan saya Kak Nabil, rata-rata orang yang datang ke perpus itu malah nggak baca. Menurut saya itu malah mungkin numpang wifi atau bahkan mungkin ngadem. Jadi gini Kak Tasya, saya ada sedikit pertanyaan. Ya. Sebagai duta literasi, kira-kira seberapa penting literasi itu bagi siswa dan siswi di SMA Negeri 3 Magelang ini Kak Tasya? Itu sebenarnya kalau misalnya ditanya seberapa penting, ya jelas sangat penting banget. Karena apa ya, kalau misalnya kita nggak mau mencari informasi dari diri kita sendiri, nggak ada kemampuan untuk berliterasi, ya kita mau dapat ilmu dari mana? Karena ilmu-ilmu di sekolah itu ya sebenarnya cuma sebatas akademik aja. Apakah kita nggak mau dapat pengetahuan yang lain? Apakah kita nggak mau menambah wawasan kita kayak gitu? Nah, tapi kalau misalnya tadi yang masalahnya ada orang-orang yang datang ke perpus tapi nggak baca, menurutku itu udah awal yang bagus. Setidaknya mereka sudah datang ke perpustakaan dulu. Nah, nanti kalau misalnya mereka sambil di perpus, nanti mereka sambil melihat mungkin ada buku yang membuat mereka tertarik dan mungkin itu menjadi jalan awal mereka untuk bisa suka membaca kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang ke perpus tapi nggak baca, ya nggak apa-apa, karena itu mungkin aja belum tergerak hatinya. Dan kalau misalnya nanti mereka selalu ada di perpus, suatu saat mungkin mereka akan punya minat baca yang tinggi kayak gitu. Jadi kayak mana ya, memang ya sih, kalau misal ya aku sendiri dulu juga buat minat untuk baca buku, memang awalnya ya mungkin kalau ada buku atau apa aku diamin dulu atau gimana, tapi ketika kita membaca bahwa sepertinya itu menarik, nah itu kan Ya, menjadi katakan awal yang gitu sih, akan iya. membuat kita membuka buku. Ya, Nah terus setelah kita bisa membuka buku itu, ya mungkin 1-2 halaman mungkin belum membuat kita tertarik, tapi mungkin setelah beberapa halaman berikutnya ternyata kita jadi, oh kok aku baru merasakan masuk dunia bacaan itu ternyata seperti ini ya. memang Jadi, seru itu kayak gitu. Iya, emang seru sih. Apalagi ketika aku bisa membaca buku itu, benar-benar imajinasiku itu menjadi semakin luas gitulah. Bahkan membayangkan apapun itu jadi lebih fleksibel gitu. Timbang dulu yang mungkin apa ya, deskripsinya tuh benar-benar harus yang rinci. Tapi sekarang walaupun deskripsinya mungkin kayak botol nih terisi air bening gitu, udah jadi lebih sedikit paham loh. Nah dulu kan mungkin bentuk botolnya harus kita pahami dulu baru bisa bayangin wadah botolnya seperti apa. Tapi
ketika kita udah mulai bisa berimajinasi karena membaca buku, ya hal-hal sekecil itu jadi bisa membuat apa ya, kita lebih baik gitu loh. Misal imajinasi kita yang seperti saya tadi meningkat, mungkin kayak Kak Tasha tadi, ya emang dimulai hal-hal kecil dulu sih. Setuju sih Kak sama pendapat. Kayak apa ya, ya mungkin kalau bagi orang-orang tuh emang remeh ya, mungkin kalau ke perpus kok cuma tiduran mungkin, atau cuma wifi sumuk terus kita ke perpus buat merasakan AC perpus gitu kan, mungkin hal remeh ya. Tapi ketika kita ke perpus nih, terus misal kita berdua, bertiga malah kita melihat Kak Tasha sedang baca buku, sedangkan kita masih bersantai ya, mungkin dari melihat Kak Tasha membaca kita jadi pengen mau ikut membaca itu loh. Dan akhirnya pelan-pelan kita akan mencari buku yang menurut kita menarik, apapun itu. Meskipun nanti kalau ada teman kalian yang akhirnya buka majalah, sebenarnya itu nggak masalah, meskipun itu majalah bahasa Jawa ataupun majalah tua ataupun koran-koran lama tuh sebenarnya nggak masalah. Tapi karena banyak orang yang menganggap remeh, kadang tuh misal kayak aku baca koran yang mungkin kejadiannya udah terlewati, mereka malah ngejek, kamu baca koran kok berita lama, kenapa sih, kan ada berita baru, mungkin kayak gitu. Atau waktu kita baca majalah nanti, apa sih kamu udah usia segini bacanya majalah ke orang tua. Padahal meskipun itu ilmu-ilmu lama kan, seperti yang bisa kita dapat dari Kak Tasha tadi, bahwa literasi itu bisa kita dapatnya di mana aja dan kapan aja, nggak harus dari apa ya, waktu-waktu yang sekarang ini, mungkin dari pengalaman-pengalaman terdahulu. Kayak kalau tadi Kak Tasha itu bahkan udah sampai ke penerapan kisah-kisah orang. Jadi misal kamu cerita ke aku, menangkap ceritamu, nanti aku bisa mempunyai pemikiran-pemikiran baru. Tapi ya karena mungkin dari efek COVID juga kali ya, dimana kita terlalu banyak di rumah, terlalu mengikuti standarisasi online. Bahkan kalau sekarang kita buka TikTok tuh, standarisasi orang-orangan di TikTok tuh benar-benar udah kayak orang tuh harus kayak gini. Kamu kalau belum kayak gini, belum jadi cowok, belum jadi cewek gitu. Padahal buat jadi orang itu sendiri sangat beragam. Jadi cowok itu sangat beragam. Misal kayak aku sebagai cowok, mungkin misal suka nari pun nggak masalah, karena memang itu minatku gitu. Mungkin cowok suka gambar, nggak harus selalu cowok tuh benar-benar berotot yang sampai ketika ada suatu hal nanti ngumpul-ngumpul lah, apalah. Bahkan kalau menurutku sendiri ya, kalau cowok ya mungkin memang punya badan bagus seperti berotot itu mengesankan ya. Tapi kalau misal sampai apa ya, membuat kita laki-laki dengan misal kayak aku harus menang lawan kamu atau apa, itu sebenarnya benar-benar bukan hal yang manusiawi gak sih? Ya, intinya seperti yang Kak Tasha tanyakan tadi, jadilah diri sendiri. Bagaimanapun itu ya, ini tetap diri kita sendiri. Tujuan kita gapai sendiri. Nah, harusnya dari bacaan-bacaan tadi itu membuat kita seperti ini, ya nggak? Iya, yang pasti itu sih. Kalau misalnya di masa SMA itu yang paling penting jangan takut buat mencoba, karena nggak ada yang mengharuskan kita buat selalu berhasil. Gitu. Ya, sangat keren sekali cerita dari Kak Tasha, sangat menginspirasi kita Betul. semua. Kita apresiasi dulu ya, sangat menyenangkan sekali ya. Bahkan audiens pun tahu tangan, staf-staf kita tepuk tangan. Dari tadi mungkin ya. dari ceritanya dari Kak Tasha membagi waktunya, Yeah. menang olim, ikut organisasi dan ranking 1 di kelas dan menjadi duta literasi, sangat menginspirasi kita semua. Mungkin terima kasih dari Kak Tasha karena sudah mau membagikan pengalamannya bagi kita semua di podcast Binbina ini. Bisa membuat kita jadi lebih menambah wawasan nih. Sebagai siswa sendiri kan kadang kisah-kisah dari guru ataupun orang yang lebih berpengalaman kan belum tentu buat kita bisa tergerak nih. Nah, semoga dari kisah-kisah Kak Tasha barusan itu benar-benar bisa membuat kita jadi benar-benar tergerak lah, Kak. Gimana sih buat menjadi siswa yang terstruktur, menjadi siswa yang bisa membagi waktu gitu ya. Nah, karena sepertinya kita sudah kehabisan topik nih, mulai mengobrolkan hal-hal yang berputar-putar aja, ya Kak Tasha? Iya. Nah, capek Kak?
Nah, karena kita udah di ujung acara nih, buat sobat pimpinan jangan lupa buat komen, like, dan subscribe channel kita MPK SMA Negeri Tiga 3 Magelang. Magelang. Lalu tunggu untuk para narasumber berikutnya dan cerita-cerita unik berikutnya. Tuh. Berani mengudara dan berani bersuara. Oke, karena sepertinya obrolan kita udah mencapai batas nih, Udah mentok banget. udah mentok banget. Kan nggak enak nih, misal kita ngobrol yang hal-hal lebih jauh dari ini. Kita kan mengundang juga bukan untuk mencari tahu rahasianya Kak Tasa ya. Kita kan cuma pengen mengulik nih, gimana sih jadi siswa SMA Negeri 3, gimana bisa mencari prestasi ataupun hal yang lain di SMA Negeri Magelang ini. Nah, buat kalian semua yang sudah menonton channel ini dan video ini, konten Binbina episode pertama, Jangan lupa saksikan episode Binbina berikutnya. Tetap tunggu dari narasumber-narasumber yang lebih menarik. jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel MPK Semanaga. Mohon untuk di like ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian semua untuk menjadi siswa yang lebih baik. Jangan lupa di komen juga, karena komen kalian semangat kami. Terima kasih Kak Tasha, terima kasih Albert. Sampai jumpa di Binbina episode selanjutnya. Terima kasih, dadah.